Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat sekalian, teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa dikumpulkan di tempat-tempat yang mulia dan bersama orang-orang mulia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang senantiasa stay di room kami, di channel kami, ya, ini dalam keadaan Allah berikan sehat, panjang umur, dan Allah bahagiakan dunia akhirat. Oke, mengenai komentar-komentar yang luar biasa pedas ya kepada saya, tapi alhamdulillah guru-guru kami mengatakan ketika engkau berjuang dan engkau ditolak ataupun engkau dihinakan orang, itu adalah tanda bukti engkau itu telah sukses. Nah, mudah-mudahan itu menjadi pintu kesuksesan bagi saya. Ya, hinaan, cacian, makian kalian akan saya jadikan api yang membakar semangat saya untuk selalu menyuarakan kebenaran, untuk selalu membela yang hak itu hak, yang batil itu batil. Doakan saya agar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, lucu banget. Ada beberapa pengikut-pengikutnya Fuad Kepeceret ya. Saya pengen ketawa kalau udah ngomongin dia orang nih. Ya, dia tuh masih Habib loh, katanya keturunan Nabi, masih kok keturunan Nabi dihina-hina, ntar Mahdi kualat loh. Kan tuh saya bilang, kalau emang lu Habib, kalau emang lu yakinin dia Habib, suruh datang ke Robito Alawiyah, itu lembaga resmi itu. Asli atau enggaknya Habib bisa ketahuan tuh, datang ke Robito. Ini lucu, ada dia ngedatengin Robito Alawiyah, tapi bukan apa ya, bukan mau ngini nasab dia ya. Saya lihat di kontennya dia, bukan mau membetulkan nasab dia yang katanya dia Habib apa segala macam. Dia kan sendiri juga ngaku-ngaku tuh dalam satu videonya. Katanya kalau Habib pengen dihormatin itu berarti dia Habibnya kurang ajar. Halo, nggak ada Habib yang pengen dihormatin tuh, nggak ada. Nggak ada Habib yang pengen dihormatin, yang pengen dimuliain. Bahkan ada satu Habib wali min auliyaillah, ya ini Al Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya, kalau nggak salah ini kisahnya beliau ya, kalau salah maafin. Kata beliau, apa demi Allah, kalau misalkan seandainya saya dicium tangan, itu saya berasa seperti ditampar. Terkadang kayak begini ya, kita di Indonesia ini kebanyakan muhibbin para pecinta habaib ini, mereka itu ingin bertabarruk, ingin berta'addub kepada para habaib, sehingga kalau kita nggak kasih nih tangan, kadang-kadang kita ngerasa gimana ya, bukan kita pengen dihormatin, kayak kita ngerasa kayak, ya Allah, takut takut dia tersinggung, takut dia sakit hati, takut dia kayak merasa apa ya, kayak merasa kita tuh kayak jijik ke dia gitu, kayak begitu nanti khawatirnya. Jadi bukan kita yang pengen dimuliakan, bukan. Ini fitnah besar tuh yang dilakukan oleh Fuad Kepeceret, ini fitnah besar. Terlebih lagi dia mengupload sebuah video tentang guru sekumpul yang mana beliau mengatakan, Guru Zaini mengatakan begini, Habib kalau misalkan salah jangan diikutin, ulama kalau salah jangan diikutin. Saya setuju tuh, setuju banget dengan statement dengan statement daripada Guru Zaini tersebut. Kalau ada Habib yang memang dia salah pendapatnya, kita nggak boleh ngikutin. Setuju banget. Tapi ingat juga tuh, kalau ada ulama yang salah, haram juga diikutin. Ini seolah-olah kayak nyindir dia juga nih, ya. Kayak apa yang dia upload tuh kayak sebetulnya teguran juga buat dia. Nah, kalau misalkan udah ulama, apalagi cuma ngaku-ngaku ulama, ya ini ulama aja nih, ulama nih. Kalau ulama salah, kita nggak boleh ngikutin kesalahannya. Ya, bagaimana dengan ulama yang dia benci dengan keturunan Nabi? Apa bisa dikatakan dia seorang ulama yang betul? Apakah bisa dikatakan dia seorang ulama yang memang soleh, yang alim, yang katanya wali? Nggak bisa. Mungkin wali, tapi walinya wali syaitan kali ya, bukan waliullah, tapi walinya wali syaitan. Ya. Karena Nabi SAW sudah menjelaskan ya, bahwa orang-orang yang benci keluarga Nabi ya, gak akan pernah nyium bau sorga. Bau sorganya aja gak bakal kecium, apalagi sorganya ya. Makanya jangan ngaku-ngaku dah, jangan ngaku-ngaku Habib, jangan ngaku-ngaku wali, jangan. Buat apa? Mayanfa, gak ada manfaatnya. Hati-hati dah buat orang yang benci dengan keluarga Nabi, itu hati-hati ya. Yang gak dibolehin itu berarti kan ngikutin Habib yang salah. Nah, sedangkan yang dia hina, yang dia salahkan, yang dia fitnah adalah Habib yang alim, Habib yang ulama. Ini gimana sih konsepnya Fuad Kepeceret? Woi, konsepnya ente orang ini gimana? Ya, ente mau bikin orang benci dengan habaib,
Ente mau apa namanya, mau ngadu dombakan antara guru sekumpul dengan habaib, guru Jaini dengan habaib, gak bisa. Ya, habaib dengan guru Jaini dengan orang-orang Kalsel gak bakal bisa ente adu domba, gak bakal bisa. Kenapa? Karena mereka itu wali-walinya Allah. Yang ente adukan nih wali-wali Allah. Man ada di walian faqad adantu bil harb. Tangan nama ente. Makanya wajar sampai detik ini, sampai sekarang, ya, ente dihancurkan nama ente oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bermunculannya kami Habib-habib yang muda, kemudian ulama-ulama yang tegas, ya. Kemudian sampai ada yang bahkan beberapa orang yang mungkin sempat silaturahmi cuman gak diindahkan oleh ente orang, ya, bahkan dianggap dia tujuannya buat nyerang dan lain sebagainya, ya, yang sehingga ente pelintir dah tuh seolah-olah ente bener gitu ya. Dan bahkan sekarang ente mulai adu dombakan Habib-habib dengan aparat. Ya, seakan-akan Habib-habib nih pada benci dengan polisi. Seakan-akan Habib-habib nih pada benci dengan tentara. Seakan-akan apa namanya, Habib nih benci dengan pemerintah. Ini ngaco ente. Fitnah aja, fitnah ente. Ente tahu bapak aneh, abah aneh almarhum Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan bin Usman Al-Mufti Jakarta bin Abdullah bin Yahya. Beliau itu veteran tentara. Ente tahu veteran tentara? Di bekas kakinya beliau sebelum wafat tuh ngeliatkan ke murid-muridnya bekas tembakan-tembakan. Tentara beliau. Ya, anak punya abah Habib Ali tentara beliau. Ya, jadi jangan sembarangan, jangan ngadu-ngadukan, oh ini Habib nih pasti benci dengan aparat. Oh, kalau Habib nih pasti dia kayak gimana sih? Ente orang ngadu domba. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sosok Fuad Kepeceret ini, dia ini tukang adu domba yang asli. Ya, tukang provokasi yang asli. Jadi hati-hati, mesti hati-hati dengan orang seperti ini. Dan bahkan bukan cuma satu, ini orang peliharaan. Ini orang sengaja memang apa namanya diadakannya untuk memecah belah antara umat Islam. Jadi biar apa? Umat Islam yang satu dengan yang lainnya agar beradu, agar ribut, agar berantem. Ini orang nih salah satunya. Hati-hati sama nih orang. Ya, hati-hati. Minta maaf, minta ridho kalau ada kesalahannya, karena memang ini perlu diluruskan. Ya, sekarang banyak ulama-ulama yang kayak begini, yang begini nih, yang sesat begini, ngajarin orang biar benci sama habaib, ngebeda-bedain. Nggak bisa. Habaib itu meskipun dia nggak alim, ente tetap wajib cintain, ente tetap wajib hormatin. Ente nggak boleh ikutin kesalahannya, tapi ente wajib cintainnya. Imam Syafi'i aja bilang, apa namanya, cinta kepada keluarga Nabi itu adalah fardu ain kok. Itu Imam Syafi'i yang bilang. Lah ente siapa? Sekelas Imam Syafi'i aja mengatakan demikian, ente siapa? Imam ente setinggi apa? Berani berkata demikian, berani fitnah habaib, pengen dimuliakan, pengen jadi tuan rumah, kemudian apa segala macam, gak hormati tuan rumah lah, apa segala macam. Ibu-ibu kami orang Indonesia, KTP kami orang Indonesia asli, gak ada KW-KWan. Kita orang Indonesia, jangan ente bilang sekarang pendatang. Bapak kita memang iya, kakek kita emang iya bener pendatang dari Yaman, tapi emak-emak kita asli bumi Indonesia, dan kita lahir dari bumi Indonesia. Kita tumpah darah di Indonesia. Jadi hati-hati kalau ngomong, jangan fitnah dah. Ya, ente orang semakin hinaan ini pengikut-pengikutnya dia, ya, pengikut-pengikutnya Fuad Kepeceret, ya. Ente orang makin hina ana makin maju. Ente orang makin sudutkan ana makin maju, ya. Jadi ente orang jangan fitnah habaib, sekali lagi jangan fitnah habaib, jangan adu dombakan antara habaib dengan guru sekumpul, ya. Jangan adu dombakan para habaib dengan aparat pemerintah. Jangan, ente bodoh. Ente bilang Habib-habib sekarang bungul, ente yang bungul. Paham gak? Bungul ente, bodoh ente, ya. Nah, dengarkan ya, yang terakhir nih ada nasihat dari guru Zaini. Antum dengarkan, antum simak baik-baik, ya. Tentang orang-orang yang menyepelekan keluarga Nabi SAW. Jangan pernah menyepelekan keluarga Nabi SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Minta ridho, minta halal dunia sampai akhirat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bapak, para hadirin, pernah nggak terjadi seorang anak yang masih hamil oleh ibunya di dalam perut ibunya, baru hamil 1 minggu umpamanya atau kurang dari 1 minggu, tapi udah bibit masuk. Dia punya orang tua kaya raya, ayahnya si anak ini, padahal anak itu baru 1 minggu kurang di dalam rahim. Karena tetesnya udah masuk ke dalam rahim,
tapi belum lagi berubah menjadi segumpal darah, apalagi segumpal daging. Ayahnya meninggal duluan, kemudian ibunya perutnya membesar, kemudian lahir, maka si anak itu waris. Apalagi anaknya ini laki-laki, maka dia mewaris semuanya. Betul? Betul. Beginilah dzurriyyat Rasulullah yang dari laki-laki terus. Dia sudah punya warisan dari Rasulullah, tinggal menunggu kapan masa warisan sampai ke dirinya. Jadi turunan nang ke-30 kah, nang ke-38 kah, kalau bujur dari Rasulullah dari laki-laki terus, pasti apa nang dikaih Rasulullah akan timbul ke dirinya, karena ini waris. Inna zirral abaila syakka yu'tahul banun birjiddi fis salihati. Pasti nang dikayah nini Datu Bahari turunnya kadaka lain ke anak cucunya. Ujar orang kampung, bahasa kampung atau istilah kampung, puhun itu kalau inya babuah biasa buahnya gugur kada jauh dari batangnya. Bujur nior ka gugur, biasa gugur tuh kada jauh dari batangnya. Bujur kan? Lamun ada juga nang gugur jauh, itu biasanya lah ini ada buah itu misalnya jambu aja udah, jambu itu bisa gugur jauh daripada pohon karena nang membawa kalalawar gitu. Tapi kalau nang membawanya Rasulullah, biasanya gugur tuh kada ke orang lain, mesti ke bujur situ juga, kada jauh gugurnya. Lamunnya jauh tuh kada dapat, apabila jauh kada dapat, apabila parak itu nang dapat. Hah? Guru ulun Said Amin Qutbi Bakesah, waktu ulun beelang tahun 70 ke rumah Sidin. Naik ke rumah Sidin Bakesah, ada 3 orang pergi haji dari Yaman, masuk ke kapal bawa 1 kambing, dimasak itu kambing, kemudian berjanji 3 orang dari Yaman ini, siapa dapat mimpi yang baik boleh makan kambing, yang mimpi buruk tidak boleh makan kambing atau tidak dapat mimpi sama sekali. Akur semuanya. Kemudian masak kambing, lalu tidur. 2 tidur, 1 bangun. Yang bangun ini makan kambing habis. Kemudian yang tidur mimpi, yang 1 mimpi naik ke Baitul Maqdis, yang 1-nya naik ke langit yang ke-7. Jadi harapan yang 2 ini waktu bangun nanti dapat makan kambing karena mimpinya bagus. Begitu bangun guring keduanya, lalu ditakuni oleh nang kada guring, nang makan kambing betakon, nang habis kambing dimakannya sudah. Betakon lawan nang guring, ikam mimpi apa? Oh, saya mimpi naik ke atas langit ke-7. Harapan dapat kambing lah. Yang 1-nya saya di Baitul Maqdis. Harapan. Kamu, ujar yang memimpi ini, kamu dapat apa? Mimpi apa? Enggak ada mimpi apa-apa. Kenapa? Saya enggak tidur. Kambing mana? Habis saya makan. Oh, kenapa? Jadi kada mengiau kawan. Makan serongonan kada bakiawan. Macam apa bakiawan? Jauh-jauh. Kawan ada nang di Baitul Maqdis, ada nang di langit ke-7. Salah siapa? Salah inya juga jauh. Siapa parak dapat, siapa jauh luput. Habis.